Masih bersama Kwik Kiandi di Toko Kita. Pak Kwik, tadi Anda ceritakan masuk di dunia politik praktis di tahun 87, langsung menjadi anggota Badan Pekerja MPR, menjadi pimpinan MPR, lalu kita tahu bersama Bapak pernah menjadi menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Flashback Pak ke tahun 87, seorang ekonom yang relatif masih muda mungkin pada saat itu, Tionghoa memberanikan diri masuk ke partai politik. Apa pergolakan batin Anda pada saat itu Pak? Sama sekali tidak ada pergolakan batin, oleh karena ketika saya mahasiswa, saya sudah menjadi ketua dari Perhimpunan Pelajar Indonesia seluruh Belanda. Dan di semua negara di dunia itu ada PPI, dan PPI itu satu tahun sekali berkumpul. Dan saya mengalami berkumpul 2 kali, 1 kali di Moskow, dan 1 kali di Paris di bawah pimpinan Pak PPI Yusuf. dunia. Seluruh dunia. Yeah. Nah, PPI itu namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia, hanya di Amerika namanya Permias. Yeah. Tetapi mereka pun datang semuanya untuk membicarakan, jadi mahasiswa tapi sudah berkumpul untuk membicarakan nasib negara 1 minggu lamanya untuk membicarakan masalah-masalah negara. Jadi untuk saya sudah tidak ada pikiran lain kecuali urusan-urusan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu ketika kembali saya sudah mengamati, cuma belum berani terjun langsung karena saya harus mengenal lapangan. Apa atau siapa yang akhirnya membuat Anda memberanikan diri masuk ke partai politik? Sebetulnya saya sendiri, oleh karena seperti yang saya ceritakan tadi, ketika saya membaca Kompas, saya langsung, sekarang sudah waktunya. Waktu itu sedang sarapan dengan istri saya mengatakan pada istri saya, rasanya ini sudah waktunya ini untuk saya masuk partai. Terus saya ditelepon oleh sahabat saya yang sejak SMP, yaitu Bapak Haritsan Silalahi, yang ketika itu sudah jauh lebih dulu di dalam dunia politik. Saya bukan satu-satunya. Pak Haritsan Silalahi sudah sangat penting di dalam dunia politik, terutama pergolakan tahun 1965. Dia sudah sekjen dari Sekber, sekretariat bersama-sama. Dia telepon, apakah kamu tidak mau aktif di dalam dunia politik praktis? Saya katakan kok bisa kebetulan, seperti telepati. Saya baru saja membatin mau masuk, oke, kalau begitu saya akan telepon Pak Suryadi bahwa Anda akan melapor. Ketika saya melapor Pak Suryadi sangat lancar, dan Pak Suryadi mengatakan tugas saya apa tidak ada. Oleh karena hari ini semuanya kosong berkampanye di seluruh Indonesia, di Jakarta kosong, Anda tunggu sampai kampanye selesai. Nanti kira-kira masuk di dalam bagian penelitian dan pengembangan. Itu pagi hari. Oke. Sore hari jam 3 saya ditelepon. Segera datang ke DPP. Saya ke DPP. Hari ini adalah hari pertama kampanye PDI di Petak Sinkiang, tidak ada orang. Yeah. Jadi kamu yang menjadi juru kampanye. Iya. Langsung menjadi jurkamnas. Begitu ya. Terus kemudian di sana ada penerima telepon, seorang wanita penerima telepon, jaketnya diambil, saya suruh pakai jaket merah, pas, segera berangkat Petak Sinkiang. Di sana saya langsung berkampanye, dan setelah itu lalu dijadikan juru kampanye nasional. Oke. Lalu kemana-mana. Nah dengan demikian lalu terus berlanjut menjadi anggota Badan Pekerja, lalu kemudian menjadi pimpinan MPR, memutuskan untuk lebih pro Megawati dengan PDIP-nya daripada dengan Pak Suryadi, PDI di tahun 96. Apa sebab Pak? Sebabnya oleh karena saya melihat Ibu Megawati jauh lebih konsisten dan jauh lebih prinsipil daripada Pak Suryadi. Dan Pak Suryadi kurang lebihnya juga dipasang sebetulnya. Jadi memang agak dipasang kacau oleh Orde Baru. Iya, oleh karena waktu fusi pertama kali, ketua umumnya kan Pak Suryadi. Tetapi di tengah jalan Pak Suryadi dibenci oleh rezim Soeharto, oleh karena dia mau mulai independen, mau mulai mempunyai pendapat sendiri. Nah, berbarengan dengan itu muncul Megawati. Oleh karena itu jadi Pak Suryadi dimusuhin, Megawati dimusuhin, pemerintah mengajukan yang namanya Latif Pujo Sakti. Nah, itu ceritanya panjang, maka terjadilah kongres demi kongres yang sangat ricuh, sangat berdarah. Nah, itu all the way, terus menerus saya di pihak
Megawati, oleh karena Megawati tidak didukung oleh pemerintah. Dia yang menentang praktek-praktek yang tidak demokratis, yang tidak fair. Nah, itu alasannya cuma itu. Oke. Apa perlu saya ceritakan latar belakangnya? Singkat saja. Ya. Sebelum kita bahas soal ekonomi bangsa. Ya. Jadi tahun 2004 saya lepas dari kabinet, saya menulis buku kecil yang judulnya Platform Presiden. Iya. Siapapun presidennya tolonglah ini. Semuanya konsep tidak ada urusan kepentingan partai, urusan kepentingan bangsa, Iya. kemiskinan, penanggulangan pengangguran, segala macamnya. Tidak ada yang mempedulikan. Partai saya sendiri tidak peduli, tidak ada respons. 2009 saya menulis lagi karena pemilu tidak ada respons. Iya. 2014 tidak menulis karena masih relevan. 2019 baru mau menulis kan masih 6 bulan. Iya. Ditelepon oleh Pak Prabowo, diajak diskusi, ternyata Pak Prabowo Membaca. kata demi kata dicoret kuning-kuning, dia Lah terus diskusinya kan asyik sekali. Jadi Karena Pak Prabowo memahami bilang menjadi begitu ya? penasihat saya saja. Ini kan de facto sudah penasihat, saling menasihati. Nah, lalu Pak Prabowo mengumumkan kepada pers penasihat saya. Ekonomi adalah Pak Kwi Kiandi. Ya. Nah, ketika itu diumumkan kan kader-kader PDIP geger, Ya. keberatan, mengkritik, mengeluh pada Ibu Mega. Ibu Mega marah kembali kepada mereka, menanyakan Anda ini pernah mengundang Pak Kwi berdiskusi atau tidak? Tidak, katanya. Lalu marah memerintahkan sekarang juga secepat mungkin undang. Maka saya diundanglah ke rumah Cemara. Ya. Saya lupa tanggalnya, belum terlalu lama, dan di saat mulai diskusi. Nah, apakah aneh? Karena Pak Prabowo waktu mengumumkan, itu dia malah ini kader PDIP loh, tapi penasihat saya. Oleh karena yang saya bicarakan bukan politik perpolitikan partai koalisi ini koalisi sana. Tapi lebih, kalau saya koalisi tapi lebih besar saya dari itu ya. menteri apa. Tetapi adalah masalah-masalah yang semua orang berpikir itu, semua orang yang terlibat di dalam politik ya. Yaitu bagaimana yang saya katakan menanggulangi semua permasalahan yang ada sekarang ini. Oke, baik Pak. Kita mulai bicara soal ekonomi Indonesia, begitu. Bapak termasuk orang yang pengkritik keras kabinet saat ini, pemerintahan Jokowi JK, begitu, dengan bertambahnya hutang dan lain sebagainya, dengan keinginannya untuk melebarkan atau mengepakkan sayap di bidang infrastruktur yang notabene akhirnya menambah hutang. Begitu. Saya ingin pandangan Anda mengenai kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Jokowi dan JK. Tapi usai jeda berikut ini ya Pak ya, tetaplah bersama kami.